masih oke lah buat lawan si dua-dua cumi darat itu. Gue yakin nih bisa menang sih ya. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian sedang mencari sebuah SUV 7-seater bermesin diesel, para cumi-cumi darat, tapi bosan, gak mau yang itu-itu aja, pengen tampil beda. Yes, perkenalkan, ini dia the next gen Ford Everest Sport. Iya, ini adalah generasi terbaru dari Ford Everest dan merupakan varian terbaru dari Ford Everest untuk melengkapi lineup dari si Ford Everest di Indonesia. So, apa aja yang baru dan yang menarik dari mobil ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review First Impression, the next gen Ford Everest Sport. Ini adalah Ford Everest generasi ketiga. Tapi ada beberapa juga yang menganggap ini adalah generasi keempat. Kenapa bisa gitu ya? Pertama kali di generasi pertamanya, Ford Everest ini hadir di Indonesia itu di tahun 2003 sampai 2015. Nah, umurnya cukup panjang ya generasi pertama ini ya. Karena memang di tahun 2007 itu ada yang menganggap dia sebenarnya udah berganti model atau yang menganggap itu major facelift gitu ya di tahun 2007. Tapi sebenarnya dia menggunakan basis di yang generasi pertama. Oke, lalu kemudian masuk ke generasi keduanya di tahun 2015 dan pada saat itu sayangnya generasi keduanya itu umurnya cukup pendek. Hanya sekitar 1 tahun saja. Sampai akhirnya tahun 2016 Ford memutuskan untuk hengkang dari Indonesia. Ya sayang banget. Diambil alih ya oleh RMA, yaitu APM-nya. Tetap after sales saya jalan, cuman nggak jualan mobil aja. Ya sampai akhirnya di tahun 2000, sekitar tahun 2020, mereka akhirnya berjualan tapi untuk pasar fleet aja. Sampai akhirnya di tahun 2022, mereka akhirnya bisa berjualan secara retail ya dengan menjual modelnya waktu itu masih Ford Ranger aja. Sampai akhirnya di tahun 2024 lalu ya, akhir tahun 2024 lalu, Ford Everest comeback lagi ke Indonesia, tepatnya di ajang MUF GJAW 2024. Wah itu menghadirkan salah satunya adalah Ford Everest yang varian titanium dan juga ada yang XLT. Nah, yang sport ini varian terbarunya. Terus bedanya apa aja? Oke, langsung aja kita bahas dari tampang depannya nih. Nah, sama gaharnya, sama ruggedness-nya. Kita bisa lihat dari desain grillnya yang cukup besar di sini. Nah, bedanya dengan yang titanium dan juga XLT, udah nggak ada tuh aksen-aksen chrome-nya. Semua ini sekarang di chrome, semua di black out, warna hitam semua, warna hitam glossy seperti ini. Dan untuk lampunya juga sebenarnya design wise itu sama ya dengan yang varian lainnya. Dia keren ya, di sini ada double C clamp ya Ford sebutnya. Jadi kayak capit gitu di sini, 2 set. Untuk di area LED-nya dan untuk lampu utamanya iya dia udah pakai LED, cuma memang sayangnya nih masih reflektor ya, belum proyektor. Untuk lampu seinnya dia juga masih halogen. Jadi menurut kami sih lebih gahar ya tampilannya gitu ya di depan sini. Ditambah juga bonnetnya nih, kayak rugged gitu ya, kayak tarikan-tarikan garis itu jos banget. Lanjut ke bagian samping dari Ford Everest Sport. Nah sebelum kita jelaskan perbedaan apa aja dengan kedua varian saudaranya yang lainnya, kita bicara dulu nih soal dimensi dari mobil ini. Panjangnya, ini bisa dibilang ini yang salah satu yang paling panjang di kelasnya. Ya, dia panjang itu di 4.915 mm. Kalau kita bandingkan dengan duo cumi-cumi darat, misalnya ada Toyota Fortuner dan juga si Mitsubishi Pajero Sport. Mereka itu panjangnya masih di angka 4.700-an mm, hampir 4,8 meter. Nah, bedanya apa dengan yang varian titanium maupun juga XLT gitu ya. Pertama itu di bagian velgnya. Sebenarnya velgnya ini dia pakai velg yang sama dengan yang varian titanium. Cuman di varian sport ini dia dibalut dengan warna hitam glossy seperti ini. Untuk ukuran velgnya sendiri dia di ring 20 ya, 20 inci. Dan dibalut dengan ban dari Goodyear Wrangler Territoria. Ini ban apa nih, HT ya. Highway Terrain dengan profil bannya itu di 255, 55, ring 20. Profil ban baik di depan maupun di belakang sama. Keren ya, kalau menurut kami sih lebih gahar nih di cat hitam gini. Lalu kemudian bedanya lagi di sini nih cover spionnya. Kalau yang titanium itu dia warna dibalut chrome, XLT itu warna body, yang sport dicat hitam kayak gini. Begitu pula juga untuk handle pintunya juga dicat warna hitam glossy.
Untuk mengakses pintu mobil ini pastinya dia sudah keyless entry ya, baik dari sisi driver maupun juga penumpang di depan gitu ya. Dan kerennya juga di sini ya pastinya ciri khas mobil-mobil SUV 7-seater leather frame gitu ya, udah ada footstep-nya di sini. Jadi memudahkan kita untuk masuk ke dalam mobilnya. Sisanya di sini ada roof rail ya, bagus. Itu aja dari bagian sampingnya. Ini keren banget sini mobilnya, rugged banget. Lanjut ke belakang. Lanjut ke bagian belakang, ya ini sebenarnya nggak ada perbedaan dengan yang varian Titanium maupun juga SLT, tapi di sini diberikan aksen-aksen warna hitam gitu ya, jadi membuat mobil ini lebih gahar di belakang sini. Pastinya dia sudah ada shark fin antena di atas itu, built-in spoiler, ada high mount stop lamp, defogger, ada spionnya, dan ini yang kami juga suka dari Ford Everest generasi terbaru ini, yaitu desain dari taillights atau lampu belakangnya. Dia sudah full LED semuanya, bagus banget nih. Untuk lampu senjanya, lampu mundurnya, lampu seni juga udah full LED semua. Dari sini ada emblem Everest-nya tertanam gitu ya di dalam. Ada parking kamera pastinya di sini. Dan lanjut lagi, nah ini untuk membedakan dia juga dengan kedua varian lainnya. Di sini ada emblem Sport warna hitam gitu ya, Dove. Lalu lanjut lagi ke lower bumpernya, di sini ada sudah disematkan dengan 4 buah parking sensor di sini. Dan di sini juga ada keleding-keleding hitamnya untuk memberikan kesan gagah gitu ya di belakang sini. Keren ya, ada rear fog lamp juga. Oke, lanjut kita ke bagian bagasinya yuk. Oke, bagasinya pastinya dia sudah terbuka secara elektris, ya sudah power tailgate. Dan ini dia ruang bagasinya ketika baris ketiganya itu ditegakkan. Kalau kalian merasa masih kurang, kalian bisa melipat kursi baris ketiga, tinggal menarik tuas yang ada di sini. Konfigurasi 50-50 ya untuk kursi baris ketiganya. Otomatis kalian bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas lagi di sini. Flat gitu ya lantai. Nice. Oke, itu aja dari bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Let's go. Since ini adalah sebuah SUV 7-seater, nggak afdol rasanya kalau kita nggak cek ke baris ketiganya ya. Untuk membukanya, untuk akses ke baris ketiga, ini cukup gampang ya. Ada tuas di sini. Di kursi baris keduanya tinggal tarik, lipat, dorong ke depan. Otomatis kita bisa langsung duduk di baris ketiganya. Oke, sekarang kita iniin lagi. Oke, so ini dia ruang kondisi ketika kita duduk di baris ketiganya. Ya, tinggi gua 172 cm. Di sini, iya, untuk ruang kakinya emang agak cukup terbatas ya di sini. Kaki gua udah agak hampir sedikit lagi mentok. Ya, untuk footroomnya juga terbatas. Cuman bagusnya di sini headroomnya masih mumpuni banget. Memang karena di sini ada cerowakan ya. Jadi masih ada headspace di sini, masih oke banget. Dan bagusnya di sini juga udah dilengkapi dengan 2 headrest untuk penumpang di baris ketiga ini. Bahannya, kursinya juga udah full leather. Masih oke lah untuk 2 penumpang dewasa gitu ya di belakang sini. Oke, amenitiesnya apa aja di belakang sini? Dia ada 2 cup holder ya, kanan kiri, speakernya sampai di belakang loh. Bagus ya, dan masih ada kaca di sini, jadi nggak claustrophobic. Oke, di sini juga ada lampu-lampu kabin yang sudah LED dan juga ada kisi-kisi AC-nya nih, double blower sampai baris ketiga. Mantep. Itu aja dari baris ketiganya, sekarang kita lanjut ke baris keduanya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke baris kedua dari Ford Everest Sport ini. Ya, tadi karena ada footstep-nya dan juga ada hand grip-nya, memudahkan kita untuk mengakses mobilnya. Dan nggak perlu diraguin lah build quality-nya. American Muscle nih. American Muscle lagi. Mobil Amerika. Udah terbukti ya untuk build quality-nya. Oke, so ini dia ruang cabin space di baris keduanya. Ya, dan di sini udah pastinya kursinya sudah dibalut full leather semua. Warna hitam ya, dan udah disempatkan dengan 3 headrest untuk penumpang di baris kedua. Ditambah lagi di sini juga ada armrest yang sudah dilengkapi dengan 2 cup holdernya. Mantap ya. Duduknya enak loh. Ini kursinya plush, empuk banget. Apakah kita masih bisa sender sih ya harusnya ya di recline tuh. Jadi bisa agak rebahan. Oke, bagaimana dengan ruang kakinya? Ya, untuk legroomnya sendiri, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 172 cm, dan di sini masih bisa mendapatkan legroom yang cukup luas nih. 10 jari kali. Ini dibantu juga ada cerowakan di sini ya, bagus. Dan juga footroomnya juga oke banget. Ini dibantu dengan adanya cerowakan di sini ya, jadi menambah leg space-nya, legroomnya. Footroomnya juga oke, begitu pula juga untuk headroomnya. Nah, ini lagi yang bedanya dengan yang varian Titanium. Titanium itu ada panoramic roof-nya gitu ya. Sedangkan kalau ini nggak ada. Ini sama seperti yang ada di varian XLT gitu. Oke, lalu kemudian amenities apa aja di sini? Di sini ada pengontrolan AC blower untuk double blowernya ya, untuk baris kedua dan juga baris ketiga. Ada tombolnya, rotary dial. Ada 1 USB-C port dan juga 1 USB-A port.
Overall duduk sini nyaman sih untuk 3 orang dewasa. Ya memang ini ada tunnelnya tapi masih oke sih. Ya, dan untuk door trim ya, bahan door trimnya ini juga mostly ini bahan soft touch. Ini solid banget ya, ada bahan-bahan plastik ya. Dan yang kami suka yaitu mekanisme pembukaan inner handle-nya nih. Untuk membuka pintunya di sini kayak ada tuas gitu, tinggal tarik aja. Unik sekali. Oke, itu aja dari baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat. Kita nyalain dulu ACC-nya ya, aksesorisnya. Jadi supaya kelihatan nih. Nah, ya, langsung terlihat ya, di sini ada sebuah head unit yang vertikal. Ini emang ciri khas mobil-mobil Ford dari zaman dulu ya. Masih tetap dipertahankan di Ford Everest generasi terbaru ini. Layout dashboardnya juga simple, desainnya tuh rugged gitu ya. Simple, nggak banyak cincong gitu ya. Dan bahannya juga nggak main-main nih, banyak bahan soft touch di sini. Solid banget, udah nggak perlu diraguin lagi lah mobil Ford ya, mobil Amerika. Ya, oke, di sini dari atas kita ada indikator-indikator ya, termasuk indikator passenger airbag, terus kemudian ada seatbelt reminder juga di sini ya. Lalu kemudian juga di sini ada sebuah layar infotainment system, head unitnya berukuran 8 inci. Resolusinya bagus banget. Dan juga fluid ya, ini juga lumayan responsif karena dia sudah pakai OS atau operating system Ford terbaru yaitu Lynx Gen 4 kalau nggak salah ya. Ya, dan untuk audio sistemnya sendiri, infotainment systemnya dia sudah support wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto, lalu juga ada voice recognition, Bluetooth, you name it. Udah lumayan lengkap di sini. Pengaturan AC-nya, kalian mau atur dari layar head unit ini bisa ya secara digital. Dia sudah dual zone atau climate control, atau mau lewat tombol di sini juga masih disediain nih tombol fisik. Ini yang kami suka nih. Masih ada tombol-tombol fisik di sini. Lalu kemudian juga ada wireless charger, satu USB-C dan juga satu USB-A port, 2 cup holder. Ini shift knob-nya ya. Bahannya bagus. Dia dibalut leather gitu ya. Udah EPB, electronic parking brake. Di sini ada beberapa tombol untuk traction control ya. Di sini juga untuk mode berkendaranya. Untuk mode berkendaranya sendiri, dia ada 4 di sini ya. Ada normal, kemudian eco, tow atau haul, dan terakhir itu slippery gitu ya. Di sini ada tempat penyimpanan dan ada 2 soket di situ colokan dan berguna sebagai armrest juga di tengah sini. Ya, di sini kita juga langsung disambut sama sebuah layar MID ya untuk instrument clusternya berukuran 8 inch. Resolusinya juga bagus ya. High definition, lalu kemudian juga memang sayangnya untuk fiturnya di sini dia udah ada cruise control tapi belum adaptive cruise control ya. Untuk sistem ADAS-nya belum ada. Ini sama seperti yang ada di varian XLT. Ya, untuk Titanium lengkap banget. Di sini diabsenkan gitu ya fitur-fitur ADAS tersebut. Tapi untuk fitur keselamatannya secara ini udah lumayan lengkap gitu pada dasarnya. Dia udah ABS, EBD, EBA, airbag sudah lengkap, ada 7 buah. Jadi udah secara fitur keselamatan nggak perlu diraguin lagi ya. Oke. Itu aja ya. Di sini kami suka banget sama steeringnya juga udah dibalut leather. Bagus ya, mantep banget. Oke, sekarang kita langsung aja yuk bahas dapur pacunya. Ini dia engine bay-nya. Wow, ya ini cukup besar. Cuman memang sayangnya agak berantakan gitu ya. Kalau ditutupin cover lebih baik lagi. Tapi bagusnya setidaknya di sini sudah ada peredam, dicat suara body, mantep banget. Nah, ini lagi satu hal yang berbeda jika dibandingkan dengan yang varian Titanium maupun juga yang XLT, yaitu di sektor mesinnya. Sama-sama menggunakan kapasitas di 2.0 liter inline 4-cylinder turbo. Ya, dia pakai sistem common rail direct injection system ya. Tapi bedanya itu tadi, gue sempat mention turbo. Kalau yang varian Titanium maupun juga XLT, dia bi-turbo. Ya, sedangkan ini single turbo aja. Yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 170 PS dan torsinya ini lumayan 405 Nm ya. Karakter mobil-mobil diesel lah ya, mesin diesel. Masih oke lah buat lawan si 22 cumi darat itu, gue yakin nih bisa menang sih ya harusnya. Oke, dan tenaga tersebut dialirkan ke roda belakang. Nah iya, ini bedanya lagi. Kalau yang Titanium maupun juga SLT dia 4x4. Sedangkan ini 4x2 aja, 4x2. Roda belakang yang bergerak melalui sistem transmisi. Ini lagi yang berbeda. Kalau yang itu 10-speed automatic transmission, ini 6-speed automatic transmission gitu. Oke, itu aja ya bedanya dari sektor mesinnya. Nah, itu tutup dulu kap mesinnya. Nah, ya dia masih pakai tangkai gini ya. Wow, solid sekali nih. Oke, jadi bisa disimpulkan dari the next gen Ford Everest
varian Sport. Ini adalah Ford Everest generasi ketiga atau keempat ya. Kalian bisa ini sendiri lah ya, mau yang mana aja. Tapi kita nganggapnya ini generasi ketiganya dari Ford Everest terbaru. Ya, jadi ini bisa jadi solusi nih buat kalian yang lagi cari SUV 7-seater, diesel, leather frame gitu ya buat bawa keluarga. Tapi nggak mau yang itu-itu aja, udah bosen sama yang udah ada sekarang, pingin tampil beda, pingin tampil lebih spesial gitu. Ford Everest Sport ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Pantut banget untuk kalian pertimbangkan. Nah, bicara soal harga. Kalau yang varian titanium ya, kita meriluk ke yang varian titanium itu harganya di 900 jutaan. Sedangkan kalau XLT 800-an, nah kalau ini perkiraan kami sih, itu di angka kepala 7 lah, 700 jutaan. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa mendapatkan sebuah Ford Everest. Ya, dengan segala perbedaannya ya di varian Sport ini. Gitu. Tapi tetap harusnya oke, kita udah gak sabar untuk nyobain langsung gimana sensasi berkendara dari mobil ini. Oke, sekian aja review dari kami, first impression terhadap the next gen Ford Everest Sport. Setelah pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang membaca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau kalian nih tertarik untuk meminang Ford Everest terbaru varian Sport ini, atau misalkan mau Everest yang titanium, XLT, atau misalkan mau Ranger juga, bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.